Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, seperti yang kalian tahu, Indonesia negara kita saat ini sudah menaikkan MOU untuk komitmen pembelian 24 unit jet tempur F-15EX buatan Boeing Mamarika bos. Dan kabar terbarunya, kini ternyata jet tempur F-15EX ini pun bakal mendapatkan kemampuan baru lagi, di mana kini Boeing berencana menggabungkan kemampuan jet tempur EA-18G Growler ke dalam F-15EX Eagle 2. Nah, kalau jadi ya F-15EX ini pun makin lama bisa makin gacor nih bos. Lantas pertanyaannya, kemampuan apakah itu yang akan dimasukkan ke dalam F-15EX? Setelah ini kita kupas. Kemudian lanjut nanti kabar kedua, negara kita Indonesia ternyata kini disarankan untuk menolak penawaran kapal selam dan destroyer dari Tiongkok kemarin bos. Nah, apakah alasannya kapal selam dengan rudal jelajah sangar Tiongkok dan destroyer ini minta ditolak? Apakah karena kapal selam dan destroyernya cupu? Penasaran beritanya? Mari kita kupas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari jet tempur F-15EX incaran Indonesia, yang kini sepertinya bakal mendapatkan kemampuan baru nih bos. Admin kutip dari aviationweek.com baru-baru ini mewartakan bahwa para pejabat Boeing kini mulai berencana untuk memasukkan kemampuan jet tempur EA-18G Growler ke dalam F-15EX. Di mana Direktur Eksekutif Pengembangan Bisnis Boeing, yaitu Mr. Rob Novotny, baru-baru ini mengatakan bahwa saat ini kami sedang mengevaluasi kelayakan teknis untuk menggabungkan kemampuan seperti yang dimiliki jet tempur EA-18G dengan platform jet tempur F-15EX, ujarnya bos. Dan lanjut ia katakan bahwa studi ini masih dalam tahap baru lahir bos. Namun kini Boeing sudah mengincar peluang bagi anggota NATO dengan Polandia yang sekarang sedang mengevaluasi F-15EX. Dan lanjut ia juga mengatakan bahwa Boeing kini menganggap operator F-15 di kawasan Indo-Pasifik sebagai kandidat lain untuk F-15EX versi Wild Whistle ini bos. Nah, apakah maksudnya kandidat operator F-15EX di kawasan Indo-Pasifik ini adalah Indonesia? Admin pun kurang tahu bos, soalnya nggak disebutkan jelas. Tapi salah satunya ya sepertinya memang iya. Soalnya kita Indonesia sudah menaikkan MOU untuk komitmen pembelian 24 unit F-15EX. Lanjut, Mr. Rob Novotny ini pun mengatakan bahwa pertempuran udara modern memerlukan penguasaan spektrum elektromagnetik. Dan platform ini akan memimpin dalam 1 atau 2 dekade mendatang, yaitu untuk sekitar 20 tahun ke depan bos. Dan pertanyaannya, mengapa Boeing kini ingin menggabungkan kekuatan EA-18 Growler ini ke dalam F-15EX? Jawabannya ternyata adalah karena Boeing kini berencana untuk menghentikan produksi jet tempur FA-18EF Super Hornet pada tahun 2027 mendatang. Dan sedikit tambahan informasi, bahwa FA-18 Hornet ini adalah salah satu jet tempur yang kini sedang diincar Malaysia bos, tapi yang bekas punya Kuwait. Nah, lanjut dikatakan bahwa sebagai turunan dari Super Hornet, maka penghentian produksi ini berarti tidak ada lagi jet tempur EA-18G Growler yang akan dibuat. Nah, mantap jos nih bos. Jadi nampak-nampaknya ya makin mantap nih incaran Indonesia. Kemampuannya bakal bertambah. Lantas kemampuan apakah itu yang akan dimasukkan dari EA-18G Growler? Oke, lanjut masih dari situs aviationweek.com mengatakan bahwa F-15EX ini bakal dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik yang ditingkatkan untuk pertahanan diri, seperti by system Eagle Passive Attack, Warning Survivability System, dan Eagle 2 ini pun juga memiliki kemampuan laten lainnya, seperti kemampuan membawa rudal anti radiasi berkecepatan tinggi atau rudal HARMS Raytheon AGM-88 bos. Dan fitur terakhirnya adalah produk upgrade fly-by-wire yang didanai oleh Royal Saudi Air Force, sehingga memungkinkan F-15EX membawa HARM di stasiun sayap tempel 1 dan 9 tanpa khawatir akan dampak flutter.
Kemudian lanjut dikatakan bahwa Boeing juga mempertimbangkan peningkatan lainnya sebagai bagian dari studi internal untuk memberikan tambahan kemampuan serangan elektronik jarak jauh pada jet tempur F-15EX ini. Termasuklah integrasi sistem Northrop Grumman AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile Extended Range dan keluarga POT Next Generation Jammer atau NGZ. Dan untuk jet tempur EA-18G disebutkan bakal tetap menjadi pesawat tempur terakhir militer Amerika Serikat yang diubah menjadi jammer radar jarak jauh. Mr. Rob Novotny, Direktur Eksekutif Pengembangan Bisnis Boeing ini pun juga menunjukkan beberapa keunggulan desain F-15EX untuk peran tersebut, termasuk jangkauan pesawat, kecepatan, daya komputasi, dan kapasitas muatan. Nah, ngeri sedap nih bos. Dengan ini jet tempur F-15EX incaran Indonesia ini pun bakal jadi jet tempur multi-role yang sebenarnya. Jadi bakal lebih multi-role lagi dari Rafale nih. Dengan menyandang spesifikasi jet tempur kelas berat atau heavy fighter. Kemudian F-15EX ini juga memiliki kemampuan air superiority. Lanjut memiliki kemampuan serangan jarak jauh, kemampuan serangan maritim. Kemudian bisa juga jadi bomber dadakan. Radarnya sudah pakai radar AESA dan juga memiliki twin engine. Dan kini bakal ditambah lagi untuk memiliki kemampuan electronic warfare yang ditingkatkan seperti EA-18G Growler bos. Ngeri sedap. Oke, lanjut. Kini ternyata negara kita, Indonesia, disarankan untuk menolak penawaran kapal selam dan destroyer dari Tiongkok kemarin nih bos. Dan hal ini pun diutarakan oleh pengamat militer Indonesia yaitu Bapak Alman Helfas Ali. Di mana dalam akun Twitternya ia pun mengatakan seperti ini bos. Ada banyak alasan mengapa Indonesia harus mengatakan tidak terhadap tawaran kapal selam S-26 China. Ada yang karena alasan politis, ada pula yang karena alasan teknis. Bahkan ia katakan bahwa kapal selam S-26 dan destroyer tipe 052D adalah kuda Trojan bagi Indonesia jika Jakarta setuju menerima tawaran Beijing ini bos. Nah, lanjut dikutip dari CNBC Indonesia, beliau pun memaparkan alasan-alasan mengapa Indonesia harus menolak ini kapal selam dan destroyer. Beliau katakan, yang pertama katanya adalah karena pertimbangan geopolitik, di mana Tiongkok kini sedang berupaya untuk membangun tatanan dan norma sendiri dalam hubungan antar bangsa, khususnya di kawasan Indo-Pasifik bos, yang cenderung tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dan hukum internasional, ujar beliau. Kemudian yang kedua adalah potensi konflik di Laut Cina Selatan. Lanjut yang ketiga adalah masalah integrasi sistem, di mana katanya integrasi dengan sistem senjata buatan barat akan penuh tantangan dari aspek politik maupun teknis. Integrasi antar kedua sistem ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah negara-negara barat. Sebab Indonesia kini telah terikat dengan lisensi ekspor yang telah diterbitkan sebelumnya. Lanjut alasan yang keempat adalah masalah penguasaan teknologi kapal selam, di mana katanya penawaran kapal selam dan destroyer ini tidak ada menyentuh tentang kemitraan industri seperti transfer teknologi dan lain-lain. Dan kelima alasannya adalah karena keandalan teknis, yang katanya indiscretion rate kapal selam S-26 Tiongkok ini lebih buruk ketimbang kapal-kapal selam Eropa. Nah, apakah itu indiscretion rate? Sudah admin jelaskan di video sebelumnya bos. Jadi kalau menurut kalian bagaimana nih? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo make it sense.